Michael Hudson mengajar di Peking University di tahun 90-an di mana hampir semua politbiro adalah muridnya. Setelah itu, ide radikalnya dikembangkan oleh para muridnya dengan jauh lebih efektif ketimbang teorinya di awalnya. Apa yang dilakukan oleh Cina di awal mempraktekkan New Economic Model yang sangat anti-mainstream, di mana arus mainstream adalah ikut IMF. Mereka anti sekali. Yang mereka lakukan adalah permainan yang sangat cantik dengan menggunakan dua istilah halus pada awalnya, pada dua benda yang berbeda. Benda itu adalah apa? Uang. Mereka menyebut renminbi di dalam negeri dan yuan di luar negeri. Mereka menyebutnya. Padahal yang aslinya renminbi itu benar uang sendiri dan yuan adalah uang sendiri. Maksudnya begini, renminbi itu dicetak berdasarkan proyek, sementara yuan dicetak, di-print berdasarkan aturan IMF, yaitu ada dolar, surat berharga atau gold atau emas. Strategi membeli bond surat hutang negara Amerika oleh Cina adalah strategi pengelabuhan. Surat hutang tadi jadi kunci pentingnya kekuatan pengaruh. Kita akan bicarakan hal itu di chapter khusus lainnya. Kembali ke renminbi. Semua proyek yang dibangun adalah sektor produksi, penyedia kebutuhan pasar dunia. Dan sejak tahun 1980 terus dikawal dengan ketat print renminbi tersebut. Lalu bagaimana Cina menguatkan nilai yuan? Ini kita harus mengambil pelajarannya. Begini ilustrasinya. Kita, negara Indonesia, sepakat akan meningkatkan nilai rupiah. Maka kita menggunakan platform bernegara yang namanya Spice Road atau Spice Road Initiative. Ini hanya contoh, sekali lagi, ngapunten loh ya, hanya supaya bisa mengerti aja. Inisiatif jalur rempah tadi punya strategi yang sama, yaitu punya rupiah biru yang dicetak berdasarkan proyek, sementara kita mempunyai rupiah merah yang berdasarkan aturan IMF. Lalu kita mencari proyek, kita kirimlah kaum lobbyis ke berbagai negara tetangga kita terutama, misalnya ke Papua Nugini. Di sana kita cari calon pemimpin baru dan kita harus mempunyai kaki dalam tanda petik di sekitar pemimpin baru tersebut. Kemudian ketika Perdana Menteri baru Papua Nugini tersebut dilantik, maka sarankan dia untuk membuat proyek yang banyak dan kalau bisa jangka panjang, seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, buat dam, pengairan, juga power energy atau power plant untuk listrik. Kita akan biayai proyek mereka tersebut 100%. Katakanlah kita dapat proyek $100 billion dari Papua Nugini. Lalu rupiah biru dicetak berdasarkan proyek Papua Nugini tersebut. Semuanya 100% kita berikan pekerjaan tersebut ke pabrik di Indonesia. Teknologi Indonesia, uang Indonesia, dan bahkan mengerjakannya harus 100% orang Indonesia di Papua Nugini. Begitu proyek itu jadi, kita tinggalkan mereka dan mereka mulai menyicil dolarnya ke kita. Setiap dolar masuk, maka rupiah biru senilai yang sama dulu mulai dibakar. Ini untuk menjaga inflasi. Dengan demikian, rupiah merah akan menguat cadangan dolarnya sehingga naiklah nilai mata uang rupiah. Lakukan itu di banyak negara. Kalau perlu 70 negara lain kita lakukan. Di Amerika Latin, di Timur Tengah, di Afrika kita lakukan. Sekali lagi, tentunya 10 tahun pertama sebelum kita ke luar negeri, ke Papua Nugini, kita harus membangun kekuatan dalam negeri dulu. Maka kita bangun gede-gedean pabrik di dalam negeri. Itulah ilustrasi apa yang dikerjakan Cina untuk yuannya. Dan saat ini setelah 40 tahun mereka mulai menyesuaikan renminbi ke yuan. Sekarang udah hampir sama. Dan sekarang renminbi yang yuan adalah 1:1. Bukan seperti dulu. Banyak negara sudah menjadi penambah kekuatan nilai yuan. Udah 70 negara. Untungnya Indonesia tidak kena program itu. Beda lah, Indonesia lebih pinter. Jadi itu urusan kita dengan Cina. Sekarang ke depan bagaimana? Kita sekarang mau meniru Cina. Gak apa-apa. Yuk cetak rupiah biru. Betul kan?